Ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengeritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 1 Yohanes 3 ayat 18, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Benar? Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Belum makan sudah kenyang. Belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Artinya apa, Mbak Udin? Dokter Akal, si Julius, Hidayah Mu'alaf Center, channelnya itu channel sudronisasi. Makasih Mbak Udin. Angilo lo. Jadi gilo, produksi tadi gilo lo. Salibkan dia. Hari ini kau bertobat. Saya sudah biasa hidup terlunta-lunta, hidup susah seperti ini, tapi bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Gilbert Lumondong itu resmi dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh
beberapa orang ya, termasuk Farhad Abbas yang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Terus kita mendapatkan laporan, ada lagi organisasi-organisasi atau orang-orang lain yang juga melaporkan Pendeta Gilbert Lumondong. Artinya apa? Kasus ini sudah ditangani oleh pihak berwajib. Dan marilah ya kita serahkan kepada pihak berwajib tanpa perlu kita komentari masalah prosedur hukumnya. Mereka lebih ngerti, mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi saya sendiri ya mengapresiasi langkah dari Pendeta Gilbert Lumondong yang mendatangi Majelis Ulama Indonesia untuk meminta maaf secara terbuka kepada umat muslim. Begitu juga upaya dari Gilbert saat mendatangi Pak Yusuf Kalla ya, yang menjadi ketua Dewan Masjid se-Indonesia. Jadi ya kita tunggu saja, tetapi menurut saya sendiri ini adalah bentuk hal yang harus kita pelajari bersama teman-teman. Dari hal ini, kejadian ini kita belajar banyak. Dan semoga Pendeta Gilbert ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kalian nanya pendapat saya, ya ini saya bilang adalah satu hal yang overdosis kalau saya bilang ya, kelewatan gitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena di dalam diri Pendeta Gilbert, menurut beberapa pendeta, itu ada roh pencemooh, ya, spirit of mocking. Nah ini udah lama saya nggak dengar ya, dan saya ingat waktu saya kecil, saya pernah dengar ini, ada pendeta yang sering sekali mengkhotbah kalau orang yang suka gibahin, orang yang suka jelek-jelekan orang lain, orang yang suka mengolok-olok orang, itu ada spirit of mocking ya di dalam dirinya. Artinya ada roh yang suka ngata-ngatain orang lain. Memang narasinya bercanda. Ya, kita tahu bahwa Gilbert ini adalah salah satu pendeta yang humoris, karena memang pendeta itu nggak boleh kaku. Kalau dia nggak humoris, nanti penonton, jemaatnya nggak suka. Kita lihat Marcel ya, pendeta Wartakjil. Itu salah satu pendeta yang sering sekali membuat guyonan. Bahkan kadang-kadang orang bilang lebih cocok jadi stand up comedy daripada jadi pendeta. Dia jago membuat candaan-candaan yang cocok. Sedangkan Gilbert ini membuat candaan yang kalau didengar oleh pihak Kristen mungkin akan ketawa. Tetapi kalau didengar oleh pihak Muslim, mayoritas akan emosi. Ya, mayoritas akan tidak senang. Walaupun ada juga yang menganggap ya itu cuman intermezzo, itu cuman main-mainan supaya memotivasi jemaatnya untuk ngasih perpuluhan. Karena kalau kita lihat pesannya, dia membandingkan zakat dan juga sholat dengan mereka punya, yaitu perpuluhan dan cara ibadah mereka, harusnya yang malu mereka. Ada beberapa umat muslim yang melihat ya harusnya kita bangga. Karena secara tidak langsung, Pendeta Gilbert mengatakan bahwa umat muslim yang bersih. Sebelum beribadah, kita harus menyucikan diri. Harus bersih dulu. Terus kita ibadah benar-benar sesuai dengan perintah dari Tuhan. Walaupun susah tetap dilakukan. Dan orang Kristen belum tentu bisa lakukan. Dari apa yang disampaikan Gilbert, itu kan menandakan bahwa orang Kristen mau gampang. Harusnya yang dihinakan ya Kristen. Seakan-akan orang Kristen itu nggak sanggup untuk melakukan ibadah seperti yang dilakukan oleh umat muslim. Kan begitu. Jadi kalau kita lihat dari positifnya, yes, seperti itu. Ini satu kebanggaan, bahwa ternyata umat muslim itu jauh lebih rajin, jauh lebih patuh kepada Tuhannya. Tidak menggunakan cara-cara yang instan. Oh, kalau mau gampang, bayar lebih banyak. Umat muslim nggak mau gitu. Ya, umat muslim nggak akan mengambil cara seperti itu. Kita hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan kita lihat, banyak sekali umat muslim yang bahkan menyumbangkan hartanya, itu sampai setengah. Bahkan ada yang lebih. Kita lihat, melihat saudaranya yang menderita di Palestina, ada orang tuh sampai jual rumah. Bayangkan, dia jual rumah untuk sumbangkan orang di Palestina. Artinya apa? Umat muslim tuh jauh lebih luar biasa. Tuhannya, ya, Allah minta berapa, kita kasih lebih. Sedangkan yang sebelah, kalau kita dengar penjelasan dari Gilbert, ini suruh 10%, masih ada yang korup. Artinya apa? Cuman ngasih nggak sampai 10%. Menurut Gilbert kan, nggak ikut perintah. Walaupun kita tahu 10% tidak pernah jadi perintah dari Yesus. Ini karang-karangan Gilbert. Tetapi itu menandakan jemaatnya Gilbert nggak patuh. Nggak patuh dengan peraturan gerejanya, yang mengharuskan persepuluhan, kan begitu. Oke, itu
sekedar informasi bagi teman-teman yang belum tahu ya tentang kabar tersebut atau yang baru menonton. Kita lanjut di konten kita pada kali ini, kita akan membahas perbandingan dua orang pendeta yang suka membandingkan Islam dan Kristen. Ya, yang pertama Gilbert Lumondong, yang di dalam khotbahnya membandingkan Islam dan Kristen. Dan saya rasa sering juga dia khotbah-khotbah seperti ini, cuman khotbah sebelumnya mungkin nggak viral, dan nggak ditonton oleh pihak Muslim, sehingga nggak diambil cuplikannya. Ya, kalau kemarin lagi sial saja dia ya. Lagi sial karena dia bahas pendeta Brian, ya saya nonton jadinya, saya nonton khotbahnya, rupanya kok nyinggung Islam. Ya, dari pendeta Brian tiba-tiba lari singgung Islam, karena dia komentari persepuluhan yang dibilang sama pendeta Brian nggak perlu lagi untuk diberikan. Tiba-tiba melebar, ya untuk memotivasi jemaatnya, dia melebar membandingkan dengan Islam. Artinya Gilbert ini ya, dia membandingkan agama Kristen dan Islam. Ini satu pendeta, oke? Gilbert Lumondong. Terus pendeta kedua adalah Sarah Anthony. Bagi teman-teman yang tidak tahu Sarah Anthony, nonton dulu. Kalian cari tahu siapa itu Sarah Anthony. Jadi pendeta Sarah Anthony juga sama. Di khotbah-khotbahnya itu suka membandingkan antara Islam dan Kristen. Dia suka, bahkan saya bilang gini ya, lebih sering gitu. Kalau Gilbert saya nggak tahu ya, seberapa sering dia membandingkan Islam dan Kristen. Ya saya nggak tahu. Tetapi kalau Sarah Anthony kita sering melihatnya. Kita sangat sering. Bahkan saya sering mendapati cuplikan-cuplikan dalam setiap khotbahnya dia ada selip-selipkan tentang Islam. Ya, bahkan sampai dia itu disuruh untuk jadi ustazah saja. Saya lihat ada beberapa orang Kristen komentar di tempat dia, udah kalau enggak ibu jangan lagi jadi pendeta, ibu jadi ustazah saja ya. Saya sampai kasihan lihat dia. Ya, saya sampai kasihan. Nah, jadi apa bedanya nih? Apa bedanya dua pendeta ini yang suka membandingkan agama Islam dan Kristen, tapi kok nasibnya beda? Kok nasibnya beda gitu? Kenapa Sarah Anthony nggak dilaporkan? Kan begitu. Nah, ini kan mengundang tanda tanya. Dia membandingkan juga, tapi kok nggak dilaporkan? Sedangkan Gilbert Lumondong dilaporkan. Nah, ini kan penasaran nih. Ya, teman-teman pasti penasaran. Oke, kita dengarkan dulu perbandingannya ya. Kita lihat nih, cara mereka menyampaikan perbandingan Islam dan Kristen. Baru nanti kita akan beri komentar. Ya, kita dengar dulu bagaimana Gilbert membandingkan Islam dan Kristen. Itu kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Naik pesawat saja, naik pesawat ekonomi sama bisnis kelas makannya beda. Ekonomi di kotak. Bisnis kelas ada piringnya. Itu ekonomi belakang, bisnis kelas depan, ekonomi sempit. Ini nih, lutut kita nempel di pantat orang di belakang. Kita gerak sedikit, kita gerak dikit, apalagi yang depan kita gendut lagi orangnya. Aduh, orang gemuk itu paling sengsara naik ekonomi. Sebelah kita ngelotot terus, bayar sama, make lebih. Aduh, saya itu kalau udah duduk di pesawat, aduh menderita. Bergerak sedikit orangnya. Mudah-mudahan samping saya Batak. Kalau samping saya Batak kan Kristen dia kan. Paling kalau dia gerak dia pendeta.
Dalam hatinya walaupun pendeta juga tapi nyusahin gue. Yang berdebat perpuluhan, apa itu perpuluhan? Jangan duduk di kursi, karpet. Loh iya kan? Loh, bayar 2,5 mau duduk di kursi. Enak aja. Dari mana lo aturan begitu? Dan bukan cuman itu. Ada teman saya punya teman ustadz jahil banget ya, suka ngeledekin saya. Masa dia bilang gini, orang Kristen tuh jorok ya? Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih, sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini, mulai minggu depan, jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Ada yang nanti segini. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Makanya hidup Kristen dasarnya adalah kasih. Anak-anak muda gampang nggak untuk hidup suci? Tergantung dasarnya. Oh dasarnya aturan tuh kayak berat gitu. Orang lain boleh bebas. Saya ngerokok dosa. Minum dosa. Ngeliatin cewek dosa. Lihat tayangan-tayangan cabul dosa. Ya udah Tuhan, saya udah hidup benar. Puas. Tapi kalau dasarnya kasih, apa aja kita jalanin, hidup terasa asik dan luar biasa. Amin. Kalau saudara merasa hidup Kristen itu berat, let me tell you something. Jangan-jangan engkau masih lihat semuanya sebagai aturan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Diomongin orang, doain. Dijahatin, berkati. Tuhan berkati dia ya Tuhan ya, seminggu ini habis itu cabut nyawanya Tuhan. Iya itu kalau Gilbert Lumondong ya. Jadi ya kita tahu bahwa dia membandingkan zakat dengan perpuluhan. Dia membandingkan cara sholat umat muslim dengan dia. Padahal kita tahu Yesus juga nggak seperti itu. Ya, Yesus nggak pernah duduk kursi terus nyanyi-nyanyi. Nggak pernah. Yang ada Yesus juga sujud. Sujud menyembah kepada Tuhannya. Ini biar teman-teman Kristen tahu dan kalian boleh cek lah. Kalian boleh cari tahu sendiri. Jangan percaya sama saya juga gitu. Karena saya tahu kalian juga pasti akan bilang, nggak mungkin kamu bilang jujur. Kamu ini musuh kami, kamu ini begini. Aduh. Ya, saya nggak pernah menganggap kalian musuh. Teman-teman Kristen adalah saudara saya. Saya cuma menyampaikan apa yang saya ketahui. Dan semoga itu bisa menjadi referensi bagi kalian untuk mencari tahu kebenaran. Oke? Terus kalau kita bicara, yang disampaikan Gilbert, duduk di kursi. Ini ajaran siapa? Saya mau tahu ya, para rasul zaman dulu itu ngajar seperti itu juga nggak? Sebelum
khotbah, pujian, penyembahan, nyanyi-nyanyi dulu, duduk di kursi, bangkit berdiri, tepuk tangan. Apakah seperti itu? Coba kalian cari tahu. Yesus pernah nggak dengan murid-muridnya lakukan ibadah seperti itu? Tiba-tiba Yesus memimpin ya, memimpin khotbah, dia suruh murid-muridnya nyanyi seperti itu, pernah nggak? Kalau nggak pernah, kalian ikut siapa? Ya, kalian ikut siapa? Itu yang saya harap teman-teman Kristen yang ada di sini, yang menonton ini, bisa coba renungkan. Ya, sebenarnya kalian mengikuti siapa? Ya, ini sekedar tambahan informasi. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, yaitu Pendeta Sarah Anthony yang suka juga membandingkan Islam dan Kristen. Tapi bedanya apa? Bedanya apa? Ini sama, ini suka membandingkan gitu. Tapi apa bedanya? Ya, mari kita coba tonton dulu. Ya, bagaimana kalau Sarah Anthony membandingkan Islam dan Kristen di khotbah-khotbah yang dia sampaikan di gereja. Menurut saya kita harus belajar dari saudara-saudara muslim dalam hal memberi. Orang-orang muslim itu berani luar biasa, all out luar biasa. Satu orang bisa membuka rumah makan gratis. Mereka itu mengabdi kepada agamanya luar biasa. Supaya mendapatkan keselamatan, mendapatkan pahala. Orang Kristen yang katanya sudah diselamatkan, sudah diterima, sudah dicintai. Tapi heran, pelitnya bukan main. 10% dibahas nggak habis-habis. Katanya kalau nyanyi seluruh hidupku milik Tuhan. Kasih 10% aja berbantah-bantah. Kasihan deh lo. Saya ini kan cuma mengatakan kebenaran. Salahnya di mana? Bahwa di Palestina ada orang Kristen. Bahwa kita tidak boleh mengutuki. Tapi saya dinista. Ada yang mengatakan pendeta sebut yang kayak di toilet itu, coba bayangkan. Buktikan bahwa akhlaknya buruk kan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita harus menghormati para pemimpin. Terutama mereka yang berkhotbah dan mengajar. Saya tidak pernah masuk Kristen. Saya dari kandungan sudah Kristen. Tapi persoalannya bukan di sana. Persoalannya dengar baik-baik ya. Bahwa Yesus yang masuk di dalam hati saya. Dan Yesus tidak mau keluar dari sana. Dan ingat firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 22. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Entah Anda yang benar, entah saya yang benar. Hanya Tuhan yang tahu. Ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya. Bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengkritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya. Pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat 18. Hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Benar, orang Islam itu, misalkan dia seorang buruh penari beca, tapi mereka itu menyimpan uangnya sedikit demi sedikit supaya bisa menunaikan ibadah haji. Tapi orang sini menghabiskan ratusan juta untuk mengunjungi tanahnya orang yang tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Allah mereka. Malah sebaliknya firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kok ini malah mengunjungi tanah orang? Apa pernah mengunjungi anak yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan? Apa pernah berbagi ya dan menghabiskan uangnya? Ini adalah fun fact.
Jadi ini pesan saya di 2024. Mazmur pasal 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kita harus berusaha, cari hidup damai dengan semua orang dari semua golongan, etnis, ras, suku dan agama. Karena apa? Karena di tengah-tengah dunia ini bukan saja karena pemanasan global, bukan tentang cuaca, tetapi hati dan pikiran banyak orang sedang terbakar, panas, mudah tersulut, konflik terjadi di mana-mana. Sebagai orang percaya, saya mendorong setiap orang percaya untuk berusaha, kejar hidup damai di tengah-tengah keluarga sendiri, di lingkungan, dengan masyarakat, dengan tetangga. Harus disadari bahwa kita diam di bumi di bawah kolong langit Indonesia ini, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Saudara tidak bisa hidup menghindari saudara-saudara Muslim, karena mereka mayoritas di negeri ini. Kemanapun engkau pergi, engkau akan menjumpai saudara-saudara Muslim, kecuali engkau pergi dan membuat kediamanmu di ujung laut, terbang dengan sayap fajar. Tetapi Alkitab mengatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 13, jadi siapa yang akan berbuat jahat terhadap engkau, jikalau engkau rajin berbuat baik. Jadilah orang baik, selalu baik, apapun alasannya tetap baik. Biarlah saudara-saudara dikenal sebagai orang-orang yang baik. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa musuh Islam bukan Kristen. Musuh Kristen juga bukan Islam. Musuh kita yang sesungguhnya, saudara-saudara Muslim menghadapi musuh mereka di akhir zaman, yaitu Dajjal. Dan musuh dari kekristenan di akhir zaman adalah antikris. Dan antikris yang sesungguhnya akan datang dari pemerintahan global, one world government, one world system. Saudara bisa mengikuti video-video atau konten-konten dari Siti Fadila Supari, demikian juga Dharma Pongrekun. Mereka berbicara bukan tanpa fakta dan tanpa data. Sebab itu saudara-saudara harus menyadari bahwa mengapa bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda lebih dari 100 tahun. Itu karena kita terpecah-pecah belah. Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong Celebes, Yong Sumatera, Yong Java, Yong Banten. Ketika kita terpecah belah, kita tidak memiliki kekuatan. Sampai di 28 Oktober 1928, Yong Java bersatu dengan Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Celebes, dan lahirlah satu bangsa Indonesia, satu bahasa, persatuan bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita hancur. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Kan kalian nonton nih, kalian dengar nih. Penilaian kalian gimana nih? Apa bedanya antara dua ini? Apa bedanya? Kan dua-dua membandingkan Islam dan Kristen. Ya, jadi bedanya adalah Sarah Ayu, dia tahu menempatkan dirinya. Dia ngomong di kalangan Kristen. Yang mendengarkan adalah jemaat yang notabene itu juga Kristen. Artinya dia nggak boleh menjelekkan agama lain. Nggak fair, nggak enak. Tapi dia memuji. Kalau memuji, it's okay. Nggak ada salahnya kan. Dia memuji agama lain. Dia memotivasi jemaatnya agar meniru umat Muslim. Itu bagus. Kalau Gilbert Lumondong, itu sebenarnya tujuannya ingin memotivasi jemaatnya agar rajin bayar perpuluhan. Tapi caranya salah. Ya, caranya salah gitu. Dia malah menjadikan Islam bahan olok-olokan. Saya nggak tahu ya, apakah ini kebawa karena dia sering bergaul dengan umat Muslim juga. Ya, kita tahu ada beberapa temannya ya. Ada beberapa misalnya Habib Jafar, ya Gus Miftah, itu kan teman-teman dari Gilbert, ya termasuk Yusuf Mansur kan gitu. Ya mana tahu sehari-hari ya, ini mana tahu. Ya saya katakan mana tahu. Mereka sering bercanda gitu kan. Misalnya mereka ngolong-ngolong gitu. Pendeta Gilbert, perut Anda kok besar kali gitu kan? Kok makin besar ini perutnya, makin subur gitu kan? Paling Gilbert kan balasnya pasti nggak mungkin dia marahin kan. Dia pasti bercanda juga. Iya dong, gue 10%. Ya, gue 10 ya pasti besar. Lu 2,5 ya kurus gitu kan. Pasti gitu. Kan pasti ada bercanda-bercanda yang istilahnya ya dalam rangka saling inilah, saling lucu-lucuan gitu.
Cuman Gilbert salah. Dia membawa bercandaannya itu di mimbar gereja yang notabene yang dengar orang Kristen semua. Ini nggak baik gitu. Kecuali ini di podcast ya, yang mungkin dia di podcast atau enggak lagi di panggung yang ada Islam, ada Kristen. Artinya mungkin di situ ada Gus Miftah juga, ya, atau Habib Jafar. Nah, mereka bercanda seperti itu. Misalnya bilang, loh, lu 10% ya, enak ya. Iyalah, gue 10, lu 2,5 sedih lu kan. Nah, lu kan jorok gitu. Ya, pergi ke gereja, masa nggak ada cuci-cuci? Ya iyalah, gue pakai uang 10% untuk menyucikan gitu. Ada darah Yesus. Nah, itu mungkin masih oke, masih bisa diterima. Dalam narasi bercanda seperti itu, di mana ada pihak muslimnya. Ya, jadi ada Islam dan Kristennya. Tapi di sini kan nggak. Itu di gereja yang notabene itu Kristen semua. Ya. Kristen semua. Kalaupun ada Islam yang nyasar ke situ, mungkin diajak sama temannya untuk dengar khotbah ya. Nah, itu mungkin gitu. Tapi itu kan tempat yang kita tahu itu tempat Kristen, karena di dalam gereja. Oke? Dia menyampaikan seperti itu, tentu saja kalau orang Islam dengar, nggak enak. Kalau dia mau muji, ya, kalau dia ingin memotivasi jemaatnya, dia bisa. Kalian lihat, umat muslim itu, kalau bantu orang, luar biasa, totalitas. Ya, kalau memberi, ya, mereka tuh bisa ngasih sampai 30%, 40% dari pendapatannya. Ya, mereka bisa bikin, kasih makan gratis. Padahal pendapatan mereka cuma berapa? Ya kita lihat, ada toko A, B, C ya, Bapak A, B, C. Itu sampai memberikan 50% dari penghasilannya untuk dibantuin ke orang-orang. Nah, itu boleh. Kalau dia ngomong seperti itu oke sekali. Ya nggak masalah. Kan begitu. Tapi kalau dia malah menjadikan olok-olok, dengan mengatakan bahwa 2,5 itu kecil gitu kan, lebih kecil dibandingkan 10%, itu kurang bagus. Ya. Walaupun sama-sama tujuannya memotivasi jemaat. Ya, kalau kita lihat, niatnya itu kan itu. Niat aslinya kan memotivasi jemaat. Gilbert ingin supaya jemaatnya rajin ngasih 10%. Ya, kalau Sarah Anthony pingin jemaatnya itu juga bisa rajin ya beribadah seperti umat muslim. Punya semangat seperti umat muslim. Punya cara hormat kepada pemimpin agama seperti umat muslim. Tapi cara penyampaiannya beda. Ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi problem teman-teman. Jadi, ya ini dua pendeta dengan gaya yang beda sekali kalau saya bilang. Kalau Sarah Anthony murni. Ya, murni niatnya itu ingin supaya jemaatnya itu meniru spirit, semangatnya umat muslim. Ya, itu bagus. Tapi konsekuensinya Sarah Anthony dihujat teman-teman. Ya. Yang lucunya seperti itu. Kalau Anda memuji umat Islam, di khotbah, di tengah jemaat Anda, jemaat itu bukannya malah termotivasi untuk nggak kalah sama Islam, ini malah menghujat pendetanya. Ini serba salah juga ya. Kalau kita lihat, Sarah Anthony itu kasihan teman-teman. Itu sampai dikata-katai sebagai kotoran. Bayangkan, kotoran. Dia dipanggil kotoran ya. Tapi bukan kotoran, tapi T-A titik-titik ya. Sampai disebut seperti itu oleh jemaatnya. Bahkan sampai dibilang, udah kau keluar aja dari Kristen. Ngapain kau puji-puji Islam di sini? Islam tuh gini. Itu komentar semua gitu teman-teman. Kasihan gitu. Saya nggak tahu ya. Kenapa kalau ada pendeta yang muji Islam, itu seperti seakan-akan musuh. Seakan-akan, wah ini pengkhianat ini. Ya, ini duri dalam daging nih. Aneh. Saya kalau lihat, ya, teman-teman muslim, misalnya kita membandingkan dengan Kristen. Kita membandingkan dalam hal memotivasi juga. Ya, memotivasi. Contoh, ya kita harus kompak. Ya, seperti sebelah. Mereka bisa gini, bisa bangun tempat ibadah yang mewah. Masa nggak ada yang tergerak untuk membangun masjid yang bagus? Ya, mereka sampai mau mengorbankan waktunya, pergi ke daerah, menyebarkan agamanya. Masa di Islam nggak ada yang mau turun ke pedalaman ya, ke Papua, ya, ke Manado, ke Kepulauan Talaut sana gitu, untuk menyebarkan agama Islam, menyiarkan agama Islam. Kok nggak ada? Nah, itu kan bagus gitu. Kita memotivasi orang-orang. Dan alhamdulillah, ya selama ini kalau kita motivasi teman-teman, belum ada yang maki-maki. Gitu. Saya termasuk dulu sering. Saya katakan kita nggak boleh kalah dengan misionaris. Itu misionaris itu sampai dikirim ke pedalaman. Saya kenal satu tim. Itu karena pendeta saya punya abang, ya, dia bentuk tim misionaris, itu gila teman-teman. Sampai ke kabupaten yang di peta itu, kalau kita lihat mapnya itu udah pelosok sekali gitu. Masuk ke daerah-daerah benar-benar pelosok. Dan yang dikirim itu masih muda. Masih muda gitu. Saya sampai mikir, ini kasihan juga nih. Masih umur 21, ya, 23, 24 dikirim ke sana. Ini kapan nikahnya dia gitu kan? Kapan sempat nikmati hidup? Kalau anak muda kan biasa gitu. Masih mau nikmati hidup, masih mau main-main. Ini enggak.
Mereka dikirim ke pedalaman-pedalaman, bayangkan teman-teman. Dan itu nggak enak gitu. Bahkan ada daerah-daerah tertentu nggak ada listrik. Ya. Saya sering sharing dengan teman-teman misionaris dulu. Mereka kasih tahu kondisi di sana, signal nggak ada teman-teman, listrik pakai genset. Ya. Jadi HP itu kalau mau ada signal, mau ngecas, itu mereka naik itu dulu, rakit. Nyebrang dulu naik rakit ke pasarnya. Ya, jadi masa kayak pusatnya itu di pasar gitu. Jadi di pasar itu handphone kalian titip untuk dicas, bayar goceng. Ya. Goceng kalau tidak salah ya, dia bilang bayar 5.000, handphone Anda numpang cas di situ. Ya, Anda belanja dulu, setelah selesai belanja, baru Anda lihat handphone ada. Baru di situ Anda balas pesan lah, ngapain lah gitu. Karena di situ ada signal. Nanti selesai dari situ, Anda balik lagi ke pedalaman, nggak ada lagi signal. Nah, mereka seperti itu. Jadi mereka bikin laporan di pasarnya, ya kasih tahu perkembangan, nanti mereka balik lagi ke situ. Dan di situ mereka 3 bulan sampai setengah tahun ya. Setahun belum. Setengah tahun kalau nggak salah. Jadi saya bilang nih umat muslim harus meniru nih. Semangat-semangat seperti itu. Majelis Tablik, itu luar biasa. Mereka ke pedalaman ya. Itu saya salut gitu. Bahkan saya bilang jangan kalah sama Risuli Lubis tuh. Risuli Lubis sampai kemana-mana. Saya sampai bilang ya, bagaimana kalau kita juga punya orang yang mengikuti kemana Risuli Lubis pergi gitu kan. Misalnya dia pergi ke Mentawai. Nah, selesai dia dari Mentawai ya kita ke sana juga. Tujuannya apa? Untuk menetralisir. Supaya saudara-saudara muslim kita yang mulai terpengaruh ajaran-ajaran Risuli Lubis, itu bisa kita netralkan. Bisa kita kembalikan. Kan begitu. Nah, kayak dia ke Madura. Kan kita takut juga. Ada saudara-saudara kita yang mungkin ilmunya kurang, yang mungkin kondisi ekonominya, kondisi emosionalnya jadi nggak bagus, lagi nggak bagus ya, lagi naik turun, bisa termakan omongan Risuli Lubis. Ya, bisa termakan rayuan dia. Jadi kita netralisir. Dulu saya sampai kepikiran seperti itu. Saya berharap ada organisasi yang bisa turun. Dan sampai sekarang ini belum ada. Saya sedih, kalau mau jujur ya. Islam mayoritas, tapi kita seperti buih di lautan. Itu benaran. Ya, apa yang Nabi sampaikan itu benaran. Contoh aja, yang di Masjid Istiqlal punya belakang. Saya udah ke sana, saya sudah lihat langsung, saya sudah laporkan kepada para penonton, saya sudah laporkan kepada teman-teman. Yang saya bingung, tidak ada organisasi yang melanjutkan. Kemarin sekali api ke sana, setelah sekali udah nggak lagi. Ya, tidak dilanjutkan lagi. Ini yang kita sedih. Kita nggak sanggup bermain jangka panjang seperti mereka. Walaupun ya, ada beberapa orang bilang, ya beda lah bang, dana mereka kuat, dana kita sedikit. Oke, mereka punya donatur besar, tapi kita menang di jumlah. Kita menang di jumlah gitu. Kalau mungkin mereka donatur 10 orang. Satu orang ngasih misalnya 1 juta, dapat 10 juta sekali pergi. Oke, kita ya mungkin kecil-kecil, tapi jumlah kita banyak. Satu orang ngasih 50.000 saja. Kita bisa lebih besar. Ada 1.000 orang, ngasih 50.000, 50 juta, lebih besar. Tapi masalah kan kita nggak kompak. Ya ini problem nih. Ya, kita kurang kompak. Dan saya berharap lewat apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi cambuk bagi kita semua untuk jadi lebih baik. Nah, tapi kita kembali ke konten ya, sorry. Jadi keasikan. Ya, jadi Sarah Anthony ini contoh pendeta yang membandingkan agama dengan cara yang benar. Ya, menurut saya ini pendeta yang membandingkan agama, tapi tahu tempatnya. Tahu cara menyampaikannya. Ya, ini Sarah Anthony. Saya acungin jempol buat pendeta Sarah Anthony. Begitu juga dengan Mel Atok. Dulu Mel Atok bagus. Tapi makin kesini karena mungkin kesel ya. Mungkin dia dendam juga sama yang namanya Kodondi dan Ustadz Kainama. Sekarang cara pikirnya agak-agak mirip Polikarpus jadinya. Mulai terpengaruh dengan Polikarpus. Kalau dulu bagus. Ya kita ingat tahun lalu, Mel Atok ngomong apa? Dia bangga di Indonesia ini mayoritas Muslim. Kalau nggak Muslim, habis negara ini. Dia ngomong seperti itu kan. Bahkan dia ngomong apa? Di mana ada kantong Kristen, artinya Kristen mayoritas, di situ kemerosotan, kebejatan terjadi. Kemerosotan moral, dia bilang. Artinya apa? Itu bagus dia membandingkan. Dia menyuruh umat-umatnya untuk seperti Muslim. Punya semangat seperti Muslim. Ya. Tahu aturan seperti Muslim. Jangan sembarangan. Itu bagus. Dulu dia seperti itu. Mel Atok dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang, aduh, ya itulah saya bilang mungkin karena mulai kesal ya dengan Kodondi, jadinya mulai terpengaruh dengan Polikarpus. Karena orang bisa berubah. Istiqomah itu paling susah teman-teman. Istiqomah konsisten itu paling susah. Itulah saya berharap teman-teman selalu menegur saya. Teman-teman
bisa menjadi inilah, pemerhati untuk melihat bahwa saya ini sudah lewat garis atau tidak. Dan jangan segan-segan untuk menyampaikan pendapat dan menasihati saya. Ya, karena kita nggak tahu. Ya, karena kita nggak tahu diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita bisa lupa diri, lupa apa yang kita sampaikan gitu. Jadi tolong dinasihati kalau ada salah-salah. Kalau Mel Atok tuh, saya berharap dia bisa kembali seperti Mel Atok tahun lalu, yang benar-benar semangatnya tuh mengkoreksi internal. Ya, kalau sekarang saya lihat udah mulai tuh, udah mulai. Bahkan di debat di ceramah-ceramahnya, dia khotbah di gereja, Mel Atok sekarang putar video Kodon di Ustadz Kainama. Saya sampai apalah ini? Anda di gereja bukan ngomong firman Tuhan, bukan ngajari jemaat untuk jadi lebih baik, malah Anda ngata-ngatai orang lain di situ. Anda ngegibahin Ustadz Kainama dan Kodondi, ya, dan Bang Zuma. Ini apaan gitu? Saya berharap dia bisa kembali seperti dulu. Dan apa yang terjadi dengan Gilbert ini sebenarnya juga jadi motivasi buat teman-teman supaya jangan sampai salah ngomong, salah ucap. Karena sekarang zaman informasi ini ngeri. Begitu salah sedikit, wah gawat teman-teman. Gawat ya. Tapi Gilbert bagus, dia langsung ambil tindakan. Ambil tindakan dengan meminta maaf. Nggak sampai besar sekali baru minta maaf. Cepat. Nah, itu bagus. Ya, jadi sekali lagi, ini jadi autokoreksi bagi kita semua bahwa siapapun bisa silap. Ya, semoga kita bisa menjaga lisan kita. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting itu sebenarnya lindungan dari Allah. Ya, mulut kita ini kan semua berucap itu kan atas izin Allah. Betul tidak? Yang paling penting itu ya Allah masih menjagai kita. Ya, Allah masih menjagai dan benar-benar merahmati kita dengan hikmah, kebijaksanaan supaya kita tahu dalam bersikap. Itu yang paling penting. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua dan kalian sendiri yang belajar. Kalian, teman-teman Kristen, pendeta-pendeta, kalian mau jadi seperti pendeta Sarah Anthony atau seperti pendeta Gilbert? Kalian yang pilih sendiri. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang terus mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.